Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusuf Kodowi. NIM saya 192071000074. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara hukum. Pengertian dari negara hukum itu sendiri adalah negara hukum dalam kurung Rechtsstaat adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum dalam kurung everything must be done according to law. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dalam kurung supremasi hukum. Negara hukum secara khusus adalah negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Contoh negara hukum itu sendiri adalah negara Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar mengatakan Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Buktinya kita dapat melihat UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ciri-ciri dari negara hukum. Friedrich Julius Stahl dari karangan ahli hukum Eropa kontinental memberikan ciri-ciri. 1. Hak asasi manusia. 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. Trias politika adalah pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. A.V. Dicey, ahli hukum Anglo-Saxon, memberikan ciri-ciri. Yang pertama, supremasi hukum dalam artian tidak boleh ada kewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun rakyat pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Ciri-ciri tersebut masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formil atau negara hukum yang sempit. Dalam pencirian tersebut terlihat bahwa peran pemerintah hanya sedikit, sehingga adanya ciri-ciri yang baru, yaitu menurut Mustafa Kamal Pasha dalam 2003 menyatakan adanya 3 ciri khas negara hukum. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di dalam ciri ini terkandung ketentuan bahwa di dalam suatu negara hukum dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Yang kedua, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Dalam ciri ini terkandung ketentuan bahwa pengadilan sebagai lembaga peradilan dan badan kehakiman harus benar-benar independen dalam membuat putusan hukum, tidak dipengaruhi kekuasaan lain. Yang ketiga, legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya, bahwa segala tindakan penyelenggara negara maupun warga negara dibenarkan oleh kaidah hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nama Aisyah Farah Mukminah, NIM 1920710000076. Di sini saya akan menjelaskan tujuan negara hukum. Tujuan negara hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, serta memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum, kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, kemanfaatan, dan kebermaknaan. Yang kedua, prinsip-prinsip negara hukum. Di antaranya, yang pertama, asas legalitas. Apa sih asas legalitas itu? Jadi, asas legalitas ialah pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, dari berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang formal.
Yang kedua, perlindungan hak-hak asasi, yaitu upaya untuk memperkuat sistem perlindungan HAM. Dengan itu, pemerintah mendirikan lembaga-lembaga baru untuk memberikan perlindungan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap rakyat yang memperoleh perlakuan yang tidak adil dari aparatur pemerintah. Yang ketiga, pemerintah terikat pada hukum. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, yaitu hukum harus dapat ditegakkan. Ketika hukum tersebut dilanggar, pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan agama. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. Yang terakhir, pengawasan oleh hakim yang merdeka, yaitu superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Saya Rahmi Rizkina Lainawati, NIM 192071000080. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam negara hukum. Yang pertama adalah negara hukum formal. Negara hukum formal ialah segala tindakannya hanya didasarkan atas hukum tertulis yang secara formal tercantum dalam perundang-undangan. Segala hukum di sini sudah melalui proses kesepakatan bersama antar rakyat dan pemerintah. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan warga. Warga dibiarkan mengurus perekonomiannya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian akan sehat. Maksudnya, untuk masalah ekonomi, baik bekerja, berkarya, maupun mengabdi, warga itu terserah warga untuk memenuhi kepentingan sendiri. Maka pemerintah hanya mengatur perundang-undangan gaji, subsidi, dan lain-lain. Yang kedua adalah hukum material. Hukum material ialah segala tindakannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum. Nah, di sini itu maksudnya masih berdasarkan undang-undang. Namun, apabila ada keadaan yang mendesak, pejabat politik diperbolehkan melanggar hukum demi kepentingan kesejahteraan umum. Konsep negara material atau pemerintah eksekutif bahkan bisa memiliki wewenangan legislatif dalam hal yang pertama adanya hak inisiatif. Hak inisiatif itu maksudnya mengajukan RUU tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan parlemen. Yang kedua adalah hak delegasi. Hak delegasi ialah membuat peraturan tentang RUU tetapi tetap didasarkan pada undang-undang. Jadi tidak sembarangan membuat peraturan. Yang kedua adalah droit ermessen. Droit ermessen yakni menafsirkan sendiri aturan yang masih enusiatif. Negara Hukum Indonesia. Pengertian negara hukum dalam Undang-Undang 1945 yaitu dalam negara dan masyarakat Indonesia yang berkuasa bukannya manusia lagi seperti berlaku dalam negara-negara Indonesia lama atau dalam negara asing yang menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga Indonesia dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semata-mata oleh peraturan negara berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri. Maksudnya, negara Indonesia itu kan adalah negara hukum. Lah, negara Indonesia itu terbangun atau berdiri atas asas demokrasi, yaitu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Maka perlu adanya hukum untuk membatasi hak dan kewajiban warga negara terhadap negara atau hak dan kewajiban negara untuk warga negara yang sesuai dengan aturan undang-undang 45. Berikut perubahan-perubahannya adalah negara hukum. Artinya negara berdasarkan hukum didirikan
berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Yang pertama adalah landasan yuridis negara hukum Indonesia. Dasar pijakannya adalah Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Perumusannya yang pertama, negara berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan belaka. Nah, tujuannya itu agar terciptanya demokratis serta terlindunginya hak asasi manusia. Yang kedua adalah pemerintah negara berdasarkan atas konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan yang terbatas, tidak absolut. Jadi kekuasaan pemerintah itu terbatas atas Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini pemerintah. Nama saya yaitu Fatul Aziza dengan NIM 192071000059. 2. Perwujudan negara hukum di Indonesia. Tata urutan perundangan. Nomor 1, UUD 45. Nomor 2, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 3, dengan undang-undang. Nomor 4, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu Perpu. Kelima, peraturan pemerintah yaitu dari keputusan presiden dan keputusan pemerintah. Jenis hierarki peraturan undang-undang menurut UUD nomor 10 tahun 2004 yaitu yang pertama UUD 45, yang kedua undang-undang atau pemerintah pengganti undang-undang. Yang nomor 3 yaitu peraturan pemerintah, nomor 4 peraturan presiden, dan nomor 5 peraturan daerah. Prinsip-prinsip negara hukum menurut UUD 45. Yang pertama adalah norma hukum menggunakan Pancasila sebagai dasar hierarki jenjang norma hukum. Yang kedua yaitu menggunakan sistem konstitusi, yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem hukum. Yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Hal ini dapat tampak pada pembukaan UUD 1945 pada kalimat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sedangkan yang keempat yaitu pemimpin persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang keenam, sistem pemerintahannya adalah presidensil. Yang ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan yang lain yaitu eksekutif. Yang kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerahkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir yaitu adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia. Ketiga, hubungan negara hukum dengan demokrasi. Dapat dikatakan bahwasannya negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Nah, 5 ciri negara hukum demokrasi. Yang pertama adalah negara hukum. Negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Yang kedua yaitu pemerintahan di bawah kontrol masyarakat. Hal ini bisa disebut sebagai demokrasi, yaitu di mana rakyat bisa menentukan nasib mereka sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Sedangkan pemerintahan adalah suatu hal untuk mewujudkan keinginan mereka. Jadi di sini rakyat dan pemerintahan sama-sama menciptakan negara atau rumah rakyat. Sedangkan yang ketiga yaitu pemilihan umum yang bebas. Yang dimaksud bebas di sini yaitu rakyat bebas untuk memilih sesuai dengan
yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sedangkan yang keempat adalah prinsip mayoritas. Prinsip mayoritas adalah pengambilan keputusan atau badan perwakilan rakyat yang dilakukan secara kompromi, kesepakatan, dan dengan bermusyawarah. Dan yang terakhir adalah adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.